Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih mengucap syukur buat apa yang Kau telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Biarlah di hari yang baru ini Bapa, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang menuntun dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami selalu berjalan dengan tuntunan Engkau. Urapi kami semua, baik hamba, baik yang mendengar. Semua Engkau mengurapi dan kuasa Roh Kudus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Markus pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendak disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji nama Tuhan. Ini adalah suatu perumpamaan Yesus dia menjawab ketika pertanyaan orang Farisi, kenapa murid Yesus tidak berpuasa? Kenapa mereka berpuasa orang-orang Farisi menjalankan dua puasa. Tetapi di sini perumpamaannya ini jelas Yesus mengungkapkan, menyindir sebenarnya orang-orang Farisi. Karena mereka saat itu melakukan dua puasa, mereka melakukan puasa. Tetapi sebenarnya kehidupan mereka dikatakan tidak ada perubahan. Mereka masih menggunakan kantong yang lama, cara hidup yang lama. Ketika mereka melakukannya, mereka tetap hidup cara hidup yang lama. Dan di sini dikatakan perumpamannya ini jelas bagaimana Yesus katakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan pula dalam kantong yang baru pula. Ini mengingatkan kehidupan kepada mereka supaya ketika ada hal yang baru yang mereka terima, harus diterima dengan cara yang baru, bukan dengan cara hidup yang lama. Ini mengingatkan kita ketika Paulus berbicara di Kolose. Diingatkan di situ di Kolose pasal yang ketiga. Kalau kita lihat bagaimana Kolose pasal 3 yang dikatakan tentang manusia baru. Di situ dikatakan manusia baru. Ketika menggunakan dikatakan di situ di Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini diingatkan bahwa matikan kehidupan yang lama. Sama seperti tadi, perumpamaan Yesus berbicara kepada orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang selalu dalam gereja, yang melakukan semua ritual-ritual agama. Mereka melakukan semuanya karena mereka mau dilihat rohani. Ternyata kehidupan mereka tidak ada perubahan, sehingga dikatakan anggur baru. Ketika anggur baru itu harus juga dengan kantong yang baru. Dengan kata lain, ketika engkau menerima sesuatu hal yang baru, baik firman Tuhan apapun itu, hidup kita juga harus mengalami perubahan. Bukan dengan kita seakan-akan kita datang beribadah, kita datang kepada Tuhan, tetapi hidup kita masih tetap cara-cara lama. Makanya di Kolose 3 dikatakan bagaimana manusia baru. Dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu hal yang duniawi. Dan dikatakan di ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, dan kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ketika kita bilang kita menjadi pengikut Kristen,
pengikut Kristus adalah meneladani perbuatan Kristus. Dengan kata lain, kita membuang cara hidup kita yang lama. Banyak kadang-kala kita datang beribadah, kita kelihatannya kita beribadah seperti orang-orang yang menjalankan ibadah, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Bukan cara yang baru, bukan mengenakan manusia baru. Tapi di sini katakan, mari buang. Ketika kita sudah percaya Yesus, ikut Yesus, ada teladan yang kita harus ikuti. Dan dikatakan hidup kita harus berproses menjadi lebih baik lagi. Dan di sini dikatakan di ayat 8, tetapi buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu setelah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Di ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Dikatakan hidup kita harus selalu dibaharui, terus-menerus dibaharui, memperoleh pengetahuan yang benar, tentang pengetahuan yang benar menurut gambar dan Khalik. Dengan ini mengingatkan bahwa hidupnya kita selalu harus berproses. Semakin hari semakin baik, semakin hari harus menunjukkan suatu kehidupan sesuai dengan keteladanan Kristus, keteladanan Yesus. Jangan kita sama ketika kita beribadah, kita masih mencertai saudara-saudara kita masih mendustai, kita masih fitnah kiri kanan, masih membuat hal-hal yang tidak baik, saling melukai satu sama lain. Tetapi di sini dikatakan, anggur baru harusnya mempunyai kantong yang baru. Ketika anggur baru dimasukkan kantong yang lama, kantong itu akan hancur. Begitu juga hidup kita. Ketika firman Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita, mari biarlah firman itu mengubahkan kehidupan kita. Jangan kita tetap menggunakan cara-cara yang lama, tetapi di sini kita mau selalu baru. Dikatakan di ayat 10, Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Menurut gambar Khalik, berarti pandangan kita, pengetahuan kita harus tetap mengarah kepada Kristus. Selalu mau dibaharui pikiran kita, roh, jiwa kita. Kalau di Efesus 4 katakan, biarlah rohnya kita dan roh dan pikiran kita selalu dibaharui. Itu adalah manusia baru yang selalu mau dibaharui. Dan pagi hari ini, mari kita minta Tuhan selalu memperbaharui kehidupan kita, dan kita melakukannya. Jangan kita cuma minta, tetapi mari kita mau melakukannya, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang menurut firman Tuhan. Bukan saja kita seperti kita menjalankan ibadah kita, menjalankan sesuatu aktivitas ibadah, tetapi kita masih menggunakan kantong yang lama. Tetapi marilah ketika anggur baru itu datang, kantong baru juga ada dalam kehidupan kita, agar sesuai hidup kita selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah dikatakan manusia baru, meninggalkan cara yang lama, menggunakan cara manusia baru. Dengan kata lain, meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik, hal-hal kejahatan. Dan mari kita selalu minta kepada Tuhan, minta Tuhan tolong untuk selalu menuntun kehidupan kita hari demi hari, agar kita mau selalu diperbaharui pengetahuan kita, pengetahuan yang benar tentang Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih buat firman. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami agar hidup kami selalu mau dibaharui. Terlebih lagi Bapa, biarlah hidup kami bukan lagi menggunakan manusia yang lama, tetapi manusia baru. Tolong kami untuk hidup kami selalu hidup menggunakan nama-Mu. Hidup Bapa yang betul-betul Bapa takut akan Engkau, taruh roh takut akan Engkau yang memimpin dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, pegang tangan kami agar manusia baru terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.